Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah penologi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Cika Rutriana Putri dengan NIM akhir 083. Dan saya Naswadia Wulandari dengan NIM akhir 094. Kami dari kelas penologi C. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan seringkali luput dari perhatian dalam dunia hukum, yaitu sistem peradilan di Indonesia dilihat dari perspektif viktimologi. Kalau biasanya kita mendengar pembahasan tentang pelaku kejahatan, bagaimana pelaku ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman, maka kali ini kita akan membalik sudut pandang. Kita akan berbicara tentang korban, tentang orang-orang yang seringkali menjadi pihak paling menderita, tapi justru paling sedikit mendapatkan perhatian dalam proses hukum. Kenapa topik ini penting? Karena keadilan sejati tidak akan pernah tercapai jika korban tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Sebelum masuk ke sistem peradilan, kita pahami dulu apa itu viktimologi. Secara etimologis, kata viktimologi berasal dari dua kata. Yang pertama, victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Jadi, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, bagaimana seorang bisa menjadi korban, bagaimana dampak yang mereka alami, dan bagaimana seharusnya negara melindungi mereka. Viktimologi muncul karena pada awalnya, sistem peradilan pidana terlalu berpusat pada pelaku. Dalam sistem tradisional, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan terhadap individu korban. Artinya, begitu kasus ke ranah hukum, hubungan antara korban dan pelaku diputus dan negara mengambil alih semua prosesnya. Tokoh penting dalam viktimologi seperti Benjamin Mendelssohn dan Hans von Hentig berpendapat bahwa korban seharusnya tidak hanya dianggap sebagai saksi pasif, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak-hak tertentu yang perlu dilindungi. Di Indonesia sendiri, konsep viktimologi dimulai dikenal sejak 1980-an dan semakin berkembang setelah adanya UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian diperbarui dengan UU nomor 31 tahun 2014. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban. Sekarang, mari kita lihat bagaimana posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, kepolisian yang berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lalu yang kedua, kejaksaan sebagai penuntut umum. Lalu yang ketiga, pengadilan sebagai tempat pemeriksaan dan penjatuhan putusan. Lalu yang keempat, lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan hukuman. Namun keempat lembaga ini pada dasarnya bekerja berdasarkan prinsip bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum negara, bukan terhadap individu. Karena itu korban tidak memiliki
posisi yang dominan dalam banyak kasus. Korban hanya berperan sebagai saksi setelah memberikan keterangan. Seringkali korban tidak lagi dilibatkan dalam perkembangan proses hukum. Lalu selanjutnya masalah lainnya adalah pemulihan terhadap korban tidak selalu menjadi prioritas. Korban seringkali harus menanggung kerugian materi, trauma, bahkan stigma sosial tanpa adanya dukungan nyata dari sistem hukum. Padahal menurut pendekatan viktimologi, sistem peradilan yang ideal itu seharusnya tidak hanya menegakkan keadilan retributif, yaitu hukuman pelaku, tetapi juga keadilan restoratif, yaitu memulihkan korban dan mengembalikan keseimbangan sosial. Lalu untuk menjawab kelemahan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi saksi maupun korban, termasuk perlindungan fisik dan perlindungan hukum. Lalu ditambahkan dengan perlindungan medis. Mungkin bisa juga dengan rehabilitas psikologis, lalu bantuan finansial dan kompensasi. Lalu dikasih dukungan dan proses hukum seperti pendampingan saat memberikan kesaksian di pengadilan. Namun dalam praktik tersebut belum semua korban mendapatkan akses ke LPSK. Banyak korban dan bahkan tidak tahu karena bisa mengajukan permohonan perlindungan. Ada juga hambatan administratif yang birokrasi yang cukup rumit serta keterbatasan anggaran dan tenaga pendamping. Selain itu, banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki sensitivitas terhadap korban. Misalnya dalam kasus kekerasan seksual masih sering terjadi pertanyaan-pertanyaan yang justru menyudutkan korban atau sikap aparat yang kurang empatik. Padahal dalam pendekatan viktimologi, korban harus diperlakukan dengan rasa hormat dan empati, bukan dicurigai atau disalahkan. Lalu masalah lain yang sering muncul adalah minimnya akses korban terhadap keadilan kompensatoris, yang artinya hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Meskipun UU sudah mengatur tentang kompensasi dan restitusi, penerapannya di lapangan masih sangat lemah. Banyak korban yang akhirnya harus berjuang sendiri untuk menuntut ganti rugi atau bahkan menyerahkan karena prosesnya panjang dan mahal. Selain itu, budaya hukum di Indonesia juga masih cenderung menempatkan korban di posisi pasif. Korban jarang dilibatkan dalam proses peradilan, tidak diberi informasi tentang perkembangan kasus, dan seringkali tidak dilindungi dari ancaman atau tekanan pihak pelaku. Lalu dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan bagi korban. Padahal keadilan tidak boleh hanya berhenti
pada pelaku yang dihukum, tetapi juga harus dirasakan oleh korban yang telah kehilangan rasa aman, martabat, atau bahkan nyawanya. Meski begitu, kita patut memberi apresiasi karena Indonesia mulai mengenal konsep restoratif justice atau keadilan restoratif. Konsep ini menekankan penyelesaian kasus dengan mempertemukan pelaku dengan korban dan masyarakat untuk mencari solusi yang memulihkan, bukan hanya menghukum. Setelah itu, dalam beberapa kasus seperti tindak pidana ringan, kecelakaan lalu lintas, dan bahkan kasus kekerasan domestik, restoratif justice mulai diterapkan. Hal ini menunjukkan perubahan arah sistem peradilan kita yang semakin mendekati nilai-nilai viktimologi, yaitu pemulihan korban dan keadilan sosial. Lalu selain itu, peran masyarakat sipil, media, dan lembaga-lembaga pendidikan juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak korban. Dengan literasi hukum yang lebih baik, korban akan lebih berani melapor, mencari keadilan, dan menuntut haknya secara sah. Korban dalam suatu perbuatan pidana sangat rentan keberadaannya, sehingga setiap orang atau pihak yang berstatus sebagai korban perlu dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dengan pertimbangan tersebut disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pihak-pihak di atas itu memiliki beberapa hak. Yang pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah diberikannya. Yang kedua, hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Yang ketiga, hak memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang keempat, hak mendapat penerjemah. Yang kelima, bebas dari pertanyaan yang menjerat. Yang keenam, hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Yang ketujuh, hak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. Yang kedelapan, hak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Yang kesembilan, hak dirahasiakan identitasnya. Yang kesepuluh, hak mendapat identitas baru. Yang kesebelas, hak mendapat tempat kediaman sementara. Selanjutnya yang ke-12, hak mendapat tempat kediaman baru. Yang ke-13, hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-14, hak mendapat nasihat hukum. Yang ke-15, hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Dan yang ke-16, hak mendapatkan pendampingan. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum material dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara. Di dalam KUHP itu lebih banyak diatur mengenai tersangka daripada mengenai korban. Nah, dalam KUHP itu cenderung berpusat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatar belakangnya.
Selanjutnya juga ada perlindungan terhadap saksi yang dapat dilihat dalam pasal 1 angka 26 KUHP, yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, bahkan yang ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Tuntutan dari keberadaan saksi adalah pada saat memberikan keterangannya, saksi itu harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, mana mungkin tuntutan itu terpenuhi jika dalam memberikan keterangannya dengan keadaan intimidasi. Akan tetapi, mana mungkin tuntutan itu terpenuhi jika dalam memberikan keterangannya dengan keadaan diintimidasi, takut atau khawatir akan efek dari keterangannya. Oleh karena itu, wajar saja kalau saksi juga menuntut bahwa mereka perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Saksi tidak boleh ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangan itu memberatkan terdakwa atau siapa saja yang bisa terlibat dengan tindak pidana yang disaksikannya. Berkaitan dengan hal ini, pasal 173 KUHP memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu agar saksi itu dapat bicara dan memberikan keterangannya secara leluasa tanpa rasa takut atau khawatir ataupun tertekan. Selanjutnya itu juga ada perlindungan bagi pihak-pihak lain. Yang pertama itu ada perlindungan bagi tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi mahkota. Nah, saksi mahkota itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu kroongetuig, yang berarti saksi utama atau saksi penting, yaitu saksi yang sangat diperlukan untuk memperoleh pembuktian yang sempurna. Nah, perlindungan bagi tersangka atau terdakwa yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam statusnya ini sebagai saksi mahkota itu mendapatkan perlindungan berupa yang pertama, memberikan keterangan secara bebas pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan pasal 52 pasal 166 KUHP. Yang kedua, keterangan yang ia berikan di persidangan terdakwa lain tidak dipergunakan dalam persidangannya sendiri sebagai terdakwa sesuai dengan pasal 189 ayat 2 KUHP. Selanjutnya itu ada perlindungan bagi saksi pelaku. Terdapat dua ciri utama yang melekat dalam seorang saksi pelaku. Yang pertama itu merupakan pelaku kejahatan. Yang kedua, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan informasi, data, kesaksian, atau pernyataan yang dapat membongkar suatu tindak pidana itu. Nah, sebagai penghargaan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku atau atas kesaksiannya, berdasarkan ketentuan pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau UU PSK, saksi pelaku itu diberikan penghargaan. Yang pertama itu keringanan penjatuhan pidana. Nah, yang kedua, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Nah, selanjutnya itu juga ada perlindungan bagi pelapor tindak pidana. Di Indonesia, saksi pelapor atau saksi pelapor tindak pidana itu adalah orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai adanya dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana itu dapat berupa yang pertama, pelapor dan saksi pelapor berhak untuk
mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis, dan atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pelapor dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya, kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan tindak pidana itu yang tidak benar. Nah, selanjutnya dalam hal pelaporan tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh pelapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.